Tidakkah kau lihat bahwa aku adalah pamanmu? Majnun segera mengenali tamunya, lalu memerintahkan hewan-hewannya untuk tidak menyerang. Kemudian membantu Salim turun dari untanya, mengucapkan salam kepadanya dalam tata krama yang semestinya, lalu mempersilahkan pamannya itu untuk duduk. Dengan sangat sopan, Majnun menanyakan perihal teman-teman dan kerabatnya, serta kesehatan tamunya. Salim sangat terkejut mendapati bahwa keponakannya sama sekali belum kehilangan kesopan santunannya. Apakah ia layak menerima julukan Majnun, si orang gila? Memang benar penampilan luarnya memperlihatkan kegilaan. Tapi haruskah seorang hanya dinilai dari penampilannya saja? Di antara kerabat Majnun ada satu orang yang kearifan dan kejujurannya telah membuatnya memperoleh kemuliaan dan penghargaan dari semua orang yang mengenalnya. Namanya adalah Salim Amiri. Dia adalah paman Majnun, dan dia menyayangi keponakannya sebagaimana ia menyayangi anaknya sendiri. Salim sangat ingin menolong keponakannya itu, tapi bahkan ia yang biasanya mengetahui penyembuh untuk setiap keburukan dan mampu untuk menemukan jalan keluar dari setiap kesulitan pun gagal dalam kasus Majnun. Yang dapat ia lakukan hanyalah ikut menanggung beban penderitaan keponakannya dari kejauhan. Meringankan beban penderitaan anak yang malang itu dengan sesekali mengirimkannya pakaian bersih dan makanan segar. Suatu hari ia memutuskan untuk mengunjungi pemuda yang tersiksa itu untuk menilai kembali keadaannya. Siapa tahu barangkali ada sesuatu yang lebih dapat ia lakukan. Mungkin masih ada cara untuk membawa anak itu kembali ke rumah. Kemudian Salim memacu unta terkuat dan tercepatnya, berangkat masuk ke tengah padang pasir. Perjalanan itu menghabiskan waktu berhari-hari. Di bawah sengatan matahari yang terik, Salim menunggang untanya secepat angin. Ketika petang tiba, ia akan mencari perkemahan kafilah dagang terdekat untuk menghabiskan malam dalam kehangatan silaturahmi. Tapi semakin dia berjalan lebih jauh ke tengah-tengah jantung gurun pasir, perkemahan kafilah-kafilah dagang yang tengah bermalam menjadi semakin jarang. Namun itu tidak menghalangi dan menyurutkan tekadnya. Cadangan makanan dan airnya hampir habis. Ia memacu untanya secepat angin. Hingga akhirnya ia menemukan keponakannya di sebuah tempat di gurun pasir, di mana tidak ada seorang manusia pun yang pernah menginjakkan kaki di sana sebelumnya.
Tapi Majnun tidak sendirian. Salim mendapati keponakannya tengah dikelilingi oleh hewan-hewan liar. Seolah-olah ia telah mengumpulkan semua binatang di padang pasir itu dan mengubahnya menjadi sebuah bala tentara yang besar. Ketika Salim telah mendekati gerombolan itu, ia merasakan ketakutan merayapi tulang punggungnya. Ia berhenti dan berteriak mengucapkan salam. Ia terlalu takut untuk turun dari untanya. "Siapa engkau?" datang jawaban. "Siapakah engkau dan apa maumu di sini?" "Namaku Salim dari Bani Amir. Aku pun orang yang telah dipermainkan oleh takdir jika kau ingin tahu." "Apa kau tidak mengenali aku?" "Aku dapat melihat bahwa matahari telah membuat kulit wajahmu menjadi hitam dan mengubahmu menjadi sukar untuk dikenali. Tapi aku tidak banyak berubah. Tidakkah kau lihat bahwa aku adalah pamanmu?" Majnun segera mengenali tamunya, lalu memerintahkan hewan-hewannya untuk tidak menyerang. Kemudian membantu Salim turun dari untanya, mengucapkan salam kepadanya dalam tata krama yang semestinya, lalu mempersilahkan pamannya itu untuk duduk. Dengan sangat sopan, Majnun menanyakan perihal teman-teman dan kerabatnya, serta kesehatan tamunya. Salim sangat terkejut mendapati bahwa keponakannya sama sekali belum kehilangan kesopan santunannya. Apakah ia layak menerima julukan Majnun, si orang gila? Memang benar penampilan luarnya memperlihatkan kegilaan. Tapi haruskah seorang hanya dinilai dari penampilannya saja? Setelah memperhatikan anak adiknya itu dari atas sampai bawah, Salim merasakan malu dan kesedihan membanjiri hatinya. Bagaimana tragedi semacam ini bisa terjadi? Karena ini memang benar-benar sebuah tragedi. Di sini seorang pemuda, keturunan dari keluarga terhormat, permata pada mahkota kabilah Amir yang sangat terkenal, berjalan seperti mayat yang baru dibangkitkan dari kubur, dikelilingi oleh hewan-hewan panas yang menggeram-geram. Tidak ada seorang manusia terhormat, tidak ada seorang manusia yang akan mempertontonkan dirinya seperti ini. Bahkan tidak di sini, di tempat yang terabaikan di mana hanya ada binatang-binatang bebatuan dan hewan-hewan padang pasir yang dapat dilihat. Keadaan seperti ini tidak dapat dibiarkan. Salim tidak dapat membiarkannya lagi. Ia memasukkan tangannya ke dalam kantungnya yang dibawanya lalu mengeluarkan sehelai kain, lalu membentangkannya di tanah dan dengan makanan-makanan yang lezat yang telah dibawanya. Kuai dan penganan manisan dan buah-buahan. Siapakah yang dapat menolak hidangan seperti itu? Tapi semakin Salim memaksa, semakin keras Majnun menolak. Menolak bahkan untuk segigit makanan pun.
Majnun malah mengambil makanan-makanan itu dan melemparkannya pada hewan-hewan temannya. Sambil tertawa-tawa ketika mereka telah habis melahap makanan-makanan yang lezat itu dan meminta tambah. Setelah Salim menyadari bahwa tidak ada yang dapat ia lakukan untuk menyadarkan Majnun, dan bahkan makanan terlezat pun hanya akan dilempar kepada hewan-hewan itu, ia pun berkata, "Baiklah, jika kau tidak ingin makanan tidak apa-apa. Tapi katakan padaku apa yang membuatmu tetap hidup. Kau tidak lain dari seorang manusia seperti aku. Dan seorang manusia memerlukan makan. Katakan padaku apa makananmu?" Majnun menjawab, "Duhai paman, namamu Salim, yang berarti hidup dan sehat, yang merupakan sebuah gambaran yang sangat tepat tentang hatiku. Aku sehat dan baik-baik. Bahkan walau mulut dan perutku sudah lupa bagaimana caranya untuk makan. Aku sudah tidak berminat lagi pada makanan. Aku hanya membutuhkan beberapa akar-akaran dan buah beri. Tapi cukup tentang kebutuhanku. Aku bukan satu-satunya makhluk di sini. Seperti yang kau lihat, hewan-hewanku sangat gembira mendapatkan makanan yang telah kau bawa. Memperhatikan mereka makan juga telah membuatku kenyang." Salim merenungi kata-kata keponakannya untuk beberapa lama. Tersenyum lalu berkata, "Mungkin kau benar. Bukankah burung-burung terperangkap dalam jerat karena mereka tamak akan umpan? Apakah manusia berbeda? Rasa lapar kita adalah jerat yang di dalamnya takdir memerangkap kita. Semakin besar keserakan, semakin besar mana bahayanya. Hanya mereka yang cukup dengan yang sedikit seperti engkau dapat menyatakan telah benar-benar merdeka. Merekalah satu-satunya penguasa bagi dunia mereka." Itu mengingatkanku pada sebuah cerita yang harus kau dengar. Tentang seorang raja dan seorang darwis. Pernah ada seorang darwis, seorang gila Tuhan yang telah berpaling dari dunia untuk memusatkan semua pikiran dan hasratnya kepada akhirat. Rumahnya tidak lain kecuali gubuk. Sebuah ruangan menyedihkan dengan dinding yang telah retak-retak. Tapi baginya itu lebih besar dari sebuah istana. Suatu hari sang raja kebetulan sedang lewat. Dia melihat gubuk itu dan hampir tidak percaya bahwa ada seorang manusia yang dapat tinggal di tempat menyedihkan seperti itu. Dia bertanya kepada salah seorang pemudanya, apa yang orang itu lakukan di sana? Apa yang dia makan? Di mana dia tidur? Siapakah dia? You are my sunrise, you are the daylight, hide in the shadows of my mind.